yang mengatakan, tolong viralkan. Baik. Baik, Pak. Viralkan ya. Siap. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Yes. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya, oke. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Ini pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasito. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua, IA-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IA-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya. Apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita melihat beberapa hari ini, ya, beberapa belakangan ini kita melihat kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan pembuktian ijazah yang konon katanya asli, kubu Roy Suryo menyatakan palsu. Kedua hal ini teman-teman menjadi perhatian publik
karena kedua belah pihak masih belum ada kepastian secara resmi bahwa ijazah itu benar asli dan begitu juga sebaliknya benar palsu. Nah, jadi teman-teman, kenapa pengadilan masih menunda? Ya, padahal kita melihat bahwa ini sudah P21 ya, terkait dengan kasus polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini. Mestinya segera dilakukan pembuktian secara terbuka supaya tuduhan-tuduhan dari kubu Roy Suryo ya, yang menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli ya, bukan palsu teman-teman, biar ini secara terang benerang ya, secara gamblang, biar juga masyarakat publik juga tahu kalau misalnya ini sudah dibuktikan ya. Jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang banyak hal yang kita lihat dalam kasus ijazah ini, terutama para tersangka, begitu juga dengan para pendukung-pendukung. Tentu para pendukung ini tidak mungkin ya menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Begitu juga Roy Suryo, begitu juga dengan pendukung-pendukungnya menyatakan bahwa ya selalu menyatakan ijazah Jokowi itu adalah palsu sesuai dengan apa yang mereka lihat ya. Dan hal ini mestinya bahwa penegakan hukum itu harus, perdebatan ini harus segera diakhiri supaya ya publik ini tidak terjadi kekeliruan ya, terjadi kisruh setiap perdebatan kita lihat. Dan moga-moga saja ya desakan-desakan dari para tersangka ini untuk meminta Pak Jokowi untuk hadir di persidangan, karena memang itulah yang selalu mereka tunggu teman-teman, kehadiran Pak Jokowi di persidangan, membuktikan ijazahnya kalau itu benar asli ya, biar tidak ragu lagi ya. Nah, coba kita melihat, ini saya ada salah satu di cuplikan video tadi, kita melihat bagaimana dengan komentar netizen. Ya, seandainya kalau misalnya dia yang menangani kasus ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, apakah seperti ini gayanya, dan atau memang beda lagi teman-teman? Karena kita melihat dulu Rismon begitu garang ya menyampaikan bahwa ijazah Jokowi 11.000 triliun persen palsu. Nah, kenapa di kemudian hari ya seperti kata banyak pihak ya seperti ya keter-keter ya ketika ijazahnya ya, kita nggak tahu apakah ijazahnya dari Yang Maha Kuci itu yang dipersoalkan oleh pendukung Jokowi adalah palsu ya. Dan seperti berita yang kita sudah lihat bahwa banyak dugaan dari dokter Rismon Nasolan dari Yang Maha Kuci itu diduga palsu. Nah, sepertinya Rismon ini gugur lagi teman-teman. Nah, kita lihat di dunia terbalik, bohong jadi pejabat yang jujur dipecat. Nah, memang sudah nampak betul ya, urusan ijazah polisi ini sudah gak netral, ikut jadi termol ya. Kemudian bahwa penegakan hukum ini hebat ya, bahkan udahlah jangan ngeles, udah gak percaya sama oknum-oknum yang punya otak. Mantap Pak Hakim ya, yang patuh aturan hukum. Harus bangga masih ada penegakan hukum yang takut pada Allah dan Tuhan, patuh untuk undang-undang. Beberapa hukum di negeri ini yang mantap, ini baru hakim yang berani. Ya, saya rasa bahwa hakim seperti ini cukup bagus kalau menangani perkara-perkara yang cukup besar teman-teman, terutama ya kasus-kasus yang merongrong ya kekayaan bangsa kita ya. Semoga ini bisa terungkap dengan jelas, apalagi terkait dengan kasus-kasus lainnya. Rusa semenjak Jokowi tumbal ratusan KPPS dan Allah. Kemudian bahwa semua Pak Hakim harus kompak berantas kebohongan ijazah Pak Jokowi. Betul ya. Dan bahkan inilah yang memang kalau ini diberantas, sebenarnya mestinya ini penegakan hukum harus berani mengambil langkah ya. Begitu juga pemerintah dalam hal ini
bahwa harus berani menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam polemik perkara ijazah ini. Kalau misalnya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu asli, kenapa nggak mau ditunjukkan? Bahkan seorang Prof. Cie menyatakan bahwa dia masih meyakini kalau ijazah Joko itu palsu. Nah, kalau tuduhan-tuduhan seperti seorang Prof ini tidak ada tanggapan dari tergugat ijazah yaitu Joko Widodo, yang mestinya ini harus dipertanyakan ya. Kalau misalnya tidak ada bantahan seperti menunjukkan ijazahnya, mau perlihatkan ijazahnya, ya kalau misalnya cuman katanya asli ya katanya asli tanpa ada pembuktian yang secara sah, ya tentu publik juga tidak mudah percaya teman-teman. Ya, kenapa? Karena memang kalau ijazah itu benar asli bukan palsu, inilah yang dinantikan masa publik itu. Ya, ayo Pak Jokowi tunjukkan ya, tanpa harus ya ragu lagi untuk menunjukkan seperti yang dilakukan oleh seorang seorang Roy Suryo ketika ijazahnya dituding palsu teman-teman, dia menunjukkan tanpa harus ragu lagi. Nah, inilah supaya apa, justru yang terjadi ini ya, berhenti kalau misalnya ijazah sudah jelas asli, dan biarlah hukum yang mengadili ya para penuduh ijazah tersebut. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.